Informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang inilah live update petang selengkapnya. Informasi pertama, Tribuners didampingi Dirut Bank NTT Bupati Heri melaunching pembayaran online PBB 9 pajak daerah dan BPHTP. Bupati Manggarai, Heribertus GL Nabit ini didampingi Direktur Utama Bank NTT Hari Alexander Riwukaho melaunching pembayaran secara online atau digital untuk pajak bumi dan pembangunan atau PBB 9 pajak daerah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kegiatan launching ini berlangsung di ruang lobi kantor Bupati Manggarai pada Senin 29 Agustus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah tersambung bersama dengan kami. Ada wartawan Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat petang Robert, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat petang juga Nila dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Manggarai, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada kemarin hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, pemerintah Kabupaten Manggarai, dalam hal ini Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, didampingi Direktur Utama Bank NTT Hari Alexander Riwukaho melonsing pembayaran pajak secara online yang berlangsung di ruang lobi kantor Bupati Manggarai di Ruteng. Berdasarkan penjelasan dari Direktur Utama Bank NTT bahwa pelonsingan pembayaran secara online ini melalui kanal-kanal kanal-kanal digital milik Bank NTT. Hal ini dilakukan dalam rangka bagaimana pihak Bank NTT membantu pemerintah daerah untuk mempermudah pembayaran pajak, baik pajak bumi dan bangunan, 9 pajak daerah, dan juga pajak bea hak atas tanah atau BPHTB. Di mana sementara itu Bupati Manggarai, Heribertus GL Nabit, menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Manggarai dan Wakil Bupati Manggarai, dan juga kepada pemerintah Provinsi NTT bahwa pembayaran ini sebagai langkah untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak secara online, di mana tidak harus membutuhkan waktu untuk pergi ke kantor atau instansi terkait, tetapi bisa saja dibayar melalui kanal-kanal yang disediakan oleh pihak Bank NTT. Menurutnya, selain mempermudah, juga pembayaran melalui secara online ini juga atau digital ini juga untuk bisa berpotensi akan meningkatkan efisiensi pendapatan ekonomi masyarakat, karena dari waktu dan juga hemat pembiayaan ketika pergi ke kantor untuk membayar. Meski demikian, Bupati Manggarai, Heribertus Nabit sendiri menyatakan bahwa ini baru awal terkait dengan pembayaran. Namun ini baru awal dan ini di bagian hilir. Namun di hulunya perlu ada pendataan ulang. Salah satu yang difokuskan yaitu adalah di Kota Ruteng, Kecamatan Langkerembong, di mana adanya peningkatan atau kemajuan pembangunan di mana yang dulunya terjadi adalah lahan-lahan kosong yang sekarang sudah ada bangunan, sudah ada parat bangunan, bahkan ada bangunan yang bertingkat sehingga perlu didata ulang. Demikian Nila dan sahabat Tribuners, dapat saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih banyak Robert Ropo, wartawan Tribun Flores melaporkan Tribuners. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri. Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian, Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit dua lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang,
Kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut.
Sementara itu, Tribuners tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim SUS pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di dua lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang di Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh.
Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang kali ini Tribuners. Jangan lupa terus menyaksikan live update petang setiap harinya untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda kali ini. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri. Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian, Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit dua lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah.
Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Barada E keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun,
Di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang di Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh.
Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3, Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian.
Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi,
Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang di Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners.
Ferdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Ferdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribunars terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Baradae yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Dia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Ferdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Ferdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Ferdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Ferdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri. Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian, Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Ferdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Ferdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Ferdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Ferdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Ferdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Ferdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Ferdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit dua lemari mewah yang didominasi dengan kaca.
Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di dua tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut,
sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di dua lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang di Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo.
Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribunars, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua.
Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri. Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian, Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya di bawah adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka,
Namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi, Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang
Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Baradae yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandisaputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembakan, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Ferdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7 dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan. Meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi, dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah, ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan, maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama, melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo? Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Di Kawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang di Kawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Dari Magelang Brimob. juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Yang di rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, Johnson Panjaitan, mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo, dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling.
Kemudian setiba di sana di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan.
Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya, Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua
Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 4-7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3, Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian.
Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti.
setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo? Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu, melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners.
Ferdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Ferdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribuners terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Baradae yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Dia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembakan, maksud saya penembakan terhadap brigadirnya ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Ferdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan, meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45 menit. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak Baradae dan juga Verdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak Dedi izin, Tadi naik mobil apa Pak? ada rekonstruksi di Dari Magelang Brimob. juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Yang di rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling.
Kemudian setiba di sana di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan.
Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya, Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua
Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3, Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian.
Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi,
Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Ferdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Ferdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang di Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Ferdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners.
Ferdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Ferdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribuners terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Baradae yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Dia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembakan, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Ferdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak Baradae dan juga Verdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Nggak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak Dedi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling.
Kemudian setiba di sana di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan.
Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya, Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua
Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 4-7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua. Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian.
Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi,
Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Ferdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Ferdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang di Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Ferdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners.
Ferdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Ferdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribuners terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Baradae yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Ferdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7 dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan. Meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dede Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Nggak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak, tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling.
Kemudian setiba di sana di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan.
Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua
Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 4, 7, 8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian.
Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti.
setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo? Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners.
Ferdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Ferdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribuners terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Baradae yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Ferdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7 dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan. Meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bay, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dede Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan, maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama, melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo? Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Pak, tadi Nanti kita ikutin dulu. dikawal Brimob itu Pak ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Yang di Magelang yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling.
Kemudian setiba di sana di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan.
Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya, Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua
Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 4, 7, 8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian.
Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi,
Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Ferdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Ferdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Ferdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners.
Ferdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Ferdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Baradae yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembakan, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Ferdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7 dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan. Meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bay, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Yang rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling.
Kemudian setiba di sana di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Irtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing, nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan.
Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya, Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua
Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian.
Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi,
Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu, melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Ferdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Ferdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Ferdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners.
Ferdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Ferdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribuners terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Baradae yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembakan, maksud saya penembakan terhadap brigadirnya ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Ferdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan, meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah, ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak Baradae dan juga Verdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak, tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Yang di Magelang, yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling.
Kemudian setiba di sana di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan.
Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya, Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua
Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Riki Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian.
Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti.
setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo? Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang Baradae maksud saya yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners.
Ferdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Ferdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribuners terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun.
Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Ferdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan, meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78. Ya, terima kasih rekan Mei, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan
rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari dua bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan, maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama, melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo? Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Kawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang di Kawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak, Tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Dari Magelang Brimob. juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Yang di Magelang, yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di 2 tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang
dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya.
Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya, Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 4
7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua. Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri. Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian, Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J.
Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih.
Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan
pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Ferdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribuners terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Ferdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Ferdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Ferdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Ferdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Ferdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Ferdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Ferdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Ferdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Ferdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Ferdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Ferdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandisaputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri
menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap brigadirnya ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan, dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi, dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu.
Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah, ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling, seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan, maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Banjaran Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai, seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM, juga sama melihat adegan per adegan, dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo? Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak, tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, Johnson Panjaitan, mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo, dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00, tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan, melalui pintu belakang. Artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di 2 tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda.
Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis kan. Rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Johnson Panjaitan menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat.
Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 4, 7, 8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diperagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Ferdy Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Ferdy Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Ferdy Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Ferdy Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri. Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian, Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Ferdy Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Ferdy Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Ferdy Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Ferdy Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdy Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Ferdy Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Ferdy Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Ferdy Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit dua lemari mewah yang didominasi dengan kaca.
Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut,
sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim SUS pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di dua lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo.
Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandisaputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada
dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan, dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu, yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan, meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Mei, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dede Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi, dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah, ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan, maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei.
Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak Baradae dan juga Ferdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh. Kamu nih kalian nanya. Nanti kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu Pak ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak. Itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Untuk rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Ferdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Ferdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di 2 tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Ferdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Oh, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan
rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi
rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara menyaksikan langsung. Menurutnya, seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya, Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut.
Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan. Dalam rekonstruksi tersebut, dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian. Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya.
Di samping Putri, Ferdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Ferdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Ferdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Ferdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Ferdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Ferdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Ferdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Barada E keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad,
Yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan.
Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Dia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda.
akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama, melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo? Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman, nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak Dedi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga.
Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media.
Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat.
Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati
tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Ferdy Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Ferdy Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Ferdy Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Ferdy Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian. Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Ferdy Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Ferdy Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Ferdy Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Ferdy Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdy Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Ferdy Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Ferdy Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Ferdy Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Ferdy Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Ferdy Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol,
terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Barada E keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit.
Menurutnya adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan.
Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda.
akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dede Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama, melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo? Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman, nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak, tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Untuk rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga.
Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media.
Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat.
Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati
tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Ferdy Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Ferdy Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Ferdy Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Ferdy Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri. Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian, Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Ferdy Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Ferdy Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Ferdy Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Ferdy Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdy Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Ferdy Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Ferdy Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Ferdy Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Ferdy Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Ferdy Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol,
terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi, Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Barada E keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad,
Yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan.
Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandisaputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda.
akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dede Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dede Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Yang rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga.
Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media.
Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat.
Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3, Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut.
Dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Ferdy Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Ferdy Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Ferdy Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Ferdy Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian. Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Ferdy Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Ferdy Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Ferdy Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Ferdy Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdy Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Ferdy Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Ferdy Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Ferdy Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Ferdy Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Ferdy Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Ferdy Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya.
Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Ferdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di dua tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Ferdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Ferdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Ferdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi, Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Ferdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan
adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak.
Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandisaputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembakan, maksud saya penembakan terhadap brigadirnya ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan.
yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan, meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di 2 lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Yang rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga.
Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media.
Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat.
Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati
tidak mengenakan baju tahanan dalam rekonstruksi tersebut. Dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Ferdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Ferdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Ferdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Ferdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian. Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Ferdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Ferdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Ferdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi. Meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Ferdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Ferdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Ferdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Ferdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Ferdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Ferdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol,
terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya. Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Verdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Verdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Verdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi. Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Verdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Baradae selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Baradae keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Verdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit.
Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan.
Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak. Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda.
akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak Baradae dan juga Verdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Nggak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak Dedi izin, mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Yang di rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga.
Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media.
Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat.
Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan. Dalam rekonstruksi tersebut
Dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Ferdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Ferdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Ferdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Ferdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri terkait pemecatan dirinya dari kepolisian. Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Ferdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Ferdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Ferdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Ferdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Ferdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Ferdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Ferdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Ferdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Ferdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Ferdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Ferdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya.
Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Ferdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di dua tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Ferdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Ferdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Ferdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi, Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Ferdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Barada E keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan
adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak.
Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Dia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandisaputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan di rumah Magelang sebanyak 16 adegan
yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan, meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Bayi, dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Verdi Sambo yang ada di Jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama, melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Verdi Sambo? Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman, nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Berapa lama? Nggak ngerti tuh aku. Kamu nih kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Dikawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang dikawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Pak, tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga Pak, itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apa ya? Yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga.
Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang, artinya dari Kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Dirtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal ia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Wah, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana, ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media.
Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat.
Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Beberapa aktivitas yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah terungkap dalam rekonstruksi ulang yang digelar tim khusus di kawasan Duren 3 Jakarta pada Selasa hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu dari adegan yang ditayangkan adalah bagaimana Putri Chandrawati sedang tidur di dalam kamar. Kemudian terekam ada Brigadir J yang duduk di lantai kamar tersebut. Dalam rekonstruksi ini terlihat bagaimana Putri Chandrawati mengenakan baju serba putih meski sudah berstatus sebagai tersangka, yang mana Putri Chandrawati tidak mengenakan baju tahanan. Dalam rekonstruksi tersebut,
Dalam adegan yang diberagakan oleh pemeran pengganti Brigadir Yosua, terlihat Putri Chandrawati digambarkan berada di dalam kamar dan sedang tidur. Tampak di sana Brigadir Yosua berada di samping kasur yang ditempati oleh Putri Chandrawati. Tak hanya itu, beberapa waktu berselang tampak juga Kuat Ma'ruf yang ikut duduk di samping Putri Chandrawati yang sedang tertidur. Di momen yang sama, dalam rekonstruksi tersebut juga diperagakan bagaimana tersangka Ricky Rizal terlibat menyerahkan senjata pada Barada Eliezer. Meski begitu, tak jelas apa maksud pemberian senjata tersebut. Dalam rekonstruksi ini, Putri Chandrawati tampak sehat dan sepenuhnya bisa menjelaskan insiden yang terjadi di Magelang. Ia bahkan beberapa kali memberikan arahan pada penyidik. Adegan apa yang terjadi yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir Yosua? Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku siap membantu Verdi Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati. Namun Kamarudin mengatakan ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Verdi Sambo, yakni meminta maaf pada keluarga besar Brigadir Yosua. Kamarudin menilai Irjen Verdi Sambo terlalu sombong di depan publik hingga tak sekalipun menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Apalagi Verdi Sambo hanya menyampaikan permohonan maaf kala sidang kode etik dan profesi Polri. Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian, Kamarudin mengklaim bisa membantu Irjen Verdi Sambo agar lolos dari hukuman mati asalkan mantan Kadif Propam ini mau secara terbuka meminta maaf pada keluarga Brigadir J. Kamarudin pun berharap agar Verdi Sambo bisa bertaubat agar bisa lolos dari hukuman mati. Apabila mantan Kadif Propam itu tetap enggan meminta maaf, Kamarudin berjanji akan memberatkan hukuman Sambo sampai pidana hukuman mati. Pihak keluarga sendiri mengatakan sejauh ini Verdi Sambo belum pernah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi, meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak pernah secara khusus ditujukan pada keluarga Brigadir J. Banyaknya tas mewah milik istri Verdi Sambo terekam dalam penampakan Tribuners dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Saguling. Dalam rekonstruksi tersebut, Verdi Sambo terlihat baru muncul di reka adegan nomor 17. Suami Putri Chandrawati itu memasuki rumahnya dengan posisi tangan terikat dan memakai seragam tahanan berwarna oranye. Sementara baju di dalam baju tahanan tersebut adalah kemeja kerah berwarna putih. Terlihat Verdi Sambo menjalani reka adegan di ruang kerjanya yang ada di dalam rumah tersebut. Ruang kerja Verdi Sambo ini bisa dibilang sangat mewah, dengan kursi kerja mewah yang diapit bendera merah putih dan Polri. Kemudian rekonstruksi juga berpindah ke suatu tempat, tampak lorong berlampu warna hangat, diapit 2 lemari mewah yang didominasi dengan kaca. Di dalam lemari mewah itu terpajang tas mewah yang disusun secara apik. Belum diketahui milik siapa tas-tas mewah yang terdapat di rumah Verdi Sambo tersebut, namun kemungkinan besar tas mewah itu adalah milik sang istri, yakni Putri Chandrawati. Jika dihitung dengan jumlah etalase lemari, tas ini berjumlah hingga belasan. Selain deretan tas mewah yang terpajang, kalau Putri Chandrawati datang menjalani rekonstruksi, ia juga tampak mengenakan tas mahal dari brand ternama. Tas tersebut diperkirakan senilai puluhan juta rupiah. Di tengah proses rekonstruksi yang dijalani ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati tampak menangis. Momen itu terjadi di lantai 3 rumah pribadi Sambo yang menjadi lokasi keduanya merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Dalam momen itu Putri menangis dan terlihat mengusap air matanya. Di samping Putri, Verdi Sambo yang mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol, terlihat mencium kening sang istri. Verdi Sambo juga mengelus wajah sang istri seakan menenangkannya.
Setelah momen tersebut, keduanya kemudian melanjutkan proses rekonstruksi. Ferdi Sambo terlihat memegang walkie-talkie menghubungi seseorang dalam reka adegan tersebut. Dalam reka adegan keduanya, Putri Chandrawati kemudian keluar dari ruangan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan ada setidaknya 78 adegan rekonstruksi yang berlangsung di dua tempat, yakni di Jalan Saguling dan di TKP Rumah Dinas Irjen Ferdi Sambo. Seluruh tersangka juga hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Setidaknya kelima tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saling bertemu dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah momen kala Barada Eliezer ada dalam satu ruangan bersama dengan Irjen Ferdi Sambo. Meski dalam setiap adegan bersama Sambo, Barada Eliezer selalu diwakilkan oleh pemeran pengganti. Namun ada momen kala Sambo melihat Richard menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang digelar di ruang tengah rumah tersebut, ada momen Irjen Ferdi Sambo menyaksikan Barada Eliezer yang sedang menjalani rekonstruksi di tangga rumahnya. Meski mereka pada akhirnya tak saling bertatap muka, namun terekam kala Sambo menyaksikan Barada Eliezer menjalani rekonstruksi, Sambo beberapa kali melihat ke arah Barada Eliezer, namun tak sekalipun Barada Eliezer melihat ke arah Ferdi Sambo. Setiap adegan dalam proses rekonstruksi, Barada E selalu digantikan dengan pemeran pengganti. Setiap kali harus berhadapan dengan atasannya, yakni Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan, penggantian tersebut merupakan permintaan dari LPSK. Kepolisian juga mengatakan seorang tersangka boleh meminta untuk menggunakan pemeran pengganti apabila merasa tak ingin menjalani adegan yang diminta dalam keseluruhan proses rekonstruksi. Tribuners, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi dimulai dari situasi di Magelang, Jawa Tengah yang kemudian dipindah reka adegannya di sebuah ruangan di Saguling, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo. Dalam reka adegan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terlihat berbaring menggunakan setelan putih. Di samping Putri, seorang asisten rumah tangga dan juga ada tersangka Kuat Ma'ruf, sopir pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Terlihat Putri Chandrawati ini mengenakan atau menggunakan telepon sambil berbaring di depan asisten rumah tangganya dan juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam momen itu melalui adegan yang ditandai dengan identifikasi 10, tampak Bribka Riki Rizal pertama kali masuk atau datang menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki terekam adegan melakukan serah terima senjata dengan Richard Eliezer. Kemudian dalam identifikasi ke-12 yang berada di kamar Putri Chandrawati, terlihat Brigadir Yosua duduk bersila berjarak sekitar 1 meter dari ranjang yang ditiduri Putri Chandrawati. Identifikasi berlanjut sampai identifikasi ke-14 yang diperlihatkan kala Putri Chandrawati sedang menelepon dengan posisi tertidur. Putri kemudian menemui Bribka Riki Rizal dan sempat berbincang. Setelah selesai, Bribka Riki Rizal kemudian mengambil senjata api laras panjang dan mengajak Barada E keluar rumah. Dari momen itu diketahui bahwa sebelum Brigadir J ada di dalam kamar Putri Chandrawati, sudah ada ajudan lain yakni Bribka RR yang terlebih dahulu berbincang dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Sementara itu, Tribuners, tampak tak ada adegan pelecehan yang ditampilkan dalam setiap rekonstruksi ulang yang digelar oleh tim sus pada Selasa hari ini. Jalannya rekonstruksi berada di 2 lokasi, yakni di Saguling dan juga di Duren 3. Namun, di Saguling ada kejadian di Magelang yang juga diperagakan. Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang menjadi masalah saat rekonstruksi adalah pengakuan pelecehan seksual yang dibuat Putri Chandrawati karena bentuk pelecehan seksual yang terjadi tidak nampak secara eksplisit. Menurutnya, adegan pelecehan seksual tidak harus diperagakan 100%, cukup ada indikasi yang mengarah terhadap kejadian tersebut. Namun dalam proses rekonstruksi yang berjumlah 78 adegan ini, terlihat tak ada adegan yang menunjukkan
adanya pelecehan seksual. Hanya saja adegan yang ditampilkan adalah reka adegan di Magelang, yang mana ada Brigadir J yang duduk di dekat kasur Putri Chandrawati kala istri Sambo tersebut sedang tidur. Tak jelas apa yang terjadi di kamar itu karena tak ada adegan lain yang ditunjukkan dalam rekonstruksi selain momen saat Brigadir J duduk di dekat Putri Chandrawati. Kemudian saudara, detik-detik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dalam rekonstruksi terlihat saat kejadian Brigadir J tampak terkapar di samping tangga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan di rumah tengah ini tampak ada Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer. Brigadir E yang yang diperagakan pemeran pengganti berdiri tepat di samping Irjen Verdi Sambo yang tampak berhadapan dengan Brigadir J seperti apa yang Anda saksikan saat ini, Tribuners. Verdi Sambo kemudian terlihat seperti memperagakan tengah memegang senjata, begitu juga Barada Eliezer yang telah diwakilkan oleh pemeran pengganti yang memakai baju tahanan seperti yang Anda saksikan. Ini adalah Verdi Sambo kemudian yang memakai kaos berwarna merah dan sedang mengacungkan senjata merupakan Barada Eliezer yang telah diperagakan oleh sosok lain. Brigadir J dalam momen itu tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dada seolah tampak memohon ampun. Barada Eliezer lantas melesatkan tembakan yang disaksikan oleh Verdi Sambo. Seketika Brigadir J pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi terlungkup di bawah tangga. Setelah itu, Verdi Sambo kemudian terlihat menghampiri tubuh Brigadir J yang sudah tergeletak. Lalu ia diduga mengeluarkan pistolnya dan menembak Brigadir J sebelum kemudian menembak ke arah dinding rumah dinasnya. Total ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi yang digelar pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, penyidik menghadirkan langsung 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Brigadir RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo sepenuhnya melakukan adegan dalam rekonstruksi tersebut tanpa diwakilkan oleh siapapun selama proses rekonstruksi yang dijalani di rumah dinasnya di Duren 3 Kompleks Polri. Namun Barada Eliezer tak pernah berhadapan secara langsung dalam satu adegan dengan Verdi Sambo. Ya, dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Tribuners, terungkap fakta baru bahwa pistol milik Irjen Verdi Sambo sempat terjatuh sebelum pembunuhan. Adegan ini juga dilakukan dalam rekonstruksi ulang yang digelar di Duren 3 Kompleks Polri pada Selasa hari ini. Dalam rekonstruksi, mobil yang ditumpangi Verdi Sambo ini sempat memutar balik di depan rumah ke arah rumah pribadinya di Jalan Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah itu Verdi Sambo turun dari mobilnya dan berjalan menuju pintu gerbang. Kala itu Verdi Sambo memperagakan adegan kala pistol Glock 26 yang dibawa dirinya terjatuh. Pistol itu kemudian sempat ingin dipungut atau diambil oleh ajudannya yang bernama Romer, namun secara tegas dilarang oleh Verdi Sambo. Dalam rekonstruksi ini, Verdi Sambo terlihat memungut pistol Glock 26 tersebut dengan tangannya sendiri yang telah menggunakan sarung tangan hitam. Verdi Sambo kemudian masuk ke dalam rumah sebelum terjadinya penembakan. Full adegan detik-detik tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Senin hari ini setelah sempat simpang siur. Dalam reka adegan tersebut terungkap bagaimana kondisi terakhir Brigadir Yosua yang tampak memohon ampun sebelum ditembak.
Tampak dalam rekonstruksi, tersangka Bribka Riki Rizal dan juga tersangka Kuat Ma'ruf ini sempat mencari keberadaan Brigadir J yang kala itu berada di halaman rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Setelah berbincang, keduanya kemudian mengajak Brigadir J masuk ke dalam rumah. Dalam adegan ini terlihat bagaimana Barada Eliezer memperagakan sedang menodongkan pistol ke arah Brigadir J. Saat rekonstruksi awal, tak tampak ada Verdi Sambo di dalam ruang tamu tersebut, namun terlihat adegan bagaimana Barada Eliezer menodongkan pistol ke arah Brigadir J yang diwakilkan oleh pemeran pengganti yang mengenakan kaos berwarna putih. Terlihat Brigadir J sempat mengangkat tangannya di depan dada dan memohon ampun. Kemudian dalam adegan lain juga tampak Brigadir J yang sudah tak berdiri, namun tampak menundukkan badannya kala Barada Eliezer menodongkan pistol tepat di hadapannya. Dalam adegan lain, Barada E yang diperagakan oleh pemeran pengganti kemudian terlihat berdiri di samping Irjen Verdi Sambo. Kala itu, Brigadir J tepat persis ada di depan dua tersangka dan menundukkan badannya seraya tangannya memohon ampun. Adegan selanjutnya terlihat bagaimana Brigadir J terkapar karena tembakan dari Barada Eliezer. Ia terjatuh dan terkapar di samping tangga rumah. Kala itu Verdi Sambo bahkan terekam masih mendekati tubuh Brigadir J dan diduga melesatkan tembakan. Setelahnya, Sambo langsung menembaki dinding rumahnya beberapa kali dan dipraktekkan dalam keseluruhan rekonstruksi. Brigadir J tewas dengan posisi terlungkup di samping tangga rumah dinas atasannya tersebut. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandisaputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembak, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo.